Halo, saya Dr. M. Jumpa kembali di Sekolah Kehidupan. Kali ini kita membahas terkait dengan alpha female, bukti kepemimpinan kaum Hawa. Sahabat Afi, karakter yang kuat, dominan, dan pemimpin sudah lama disandingkan dengan laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana dengan perempuan yang kuat, dominan, dan pemimpin? Muncul istilah populer alpha female untuk menggambarkan para wanita yang kuat, sukses dalam menjalankan karir di bidang yang dipilihnya, dan secara terbuka mengakui dan bangga dengan keterampilan kepemimpinannya. Mereka umumnya menduduki jabatan dan peran penting, baik di komunitas atau di tempat mereka bekerja. Sheila Murray Battle mengungkapkan sebuah kalimat yang bagus banget. One of the most courageous things you can do is identify yourself, know who you are, what you believe in, and where you want to go. Sehingga seorang Sheila Murray mengingatkan kita bahwa sebagai perempuan, hal yang paling keren dan berani yang bisa kita lakukan adalah memelihara jati diri kita, memahami diri kita, meyakini apa yang kita yakini, dan bisa mengatakan kemana kita ingin menuju. Itu sesuatu yang sangat kuat dan mempesona. Seperti ada juga pepatah yang mengatakan, wanita yang kuat tahu kekuatannya akan cukup untuk melakukan perjalanannya. Jadi wanita yang kuat tuh tahu bahwa kekuatanku cukup untuk melalui perjalanan ini. Tetapi kekuatan seorang perempuan juga membuat dia mengetahui bahwa melalui perjalanan inilah dia juga akan menjadi lebih kuat. Sekarang mari kita kupas tentang alpha female. Mengapa sih menggunakan istilah alpha? Itu dulu mungkin sebelum kita membahas tentang perempuan-perempuan alpha. Istilah alpha umumnya digunakan sebetulnya awalnya dalam penelitian-penelitian terkait dengan perilaku animal, perilaku hewan, ya. Dimana untuk animal yang hidupnya berkelompok, contoh lion itu hidupnya berkelompok gitu ya. Biasanya selalu ada tokoh pemimpin di dalam kawanan tersebut. Jadi tokoh itu biasanya male, jantan gitu ya. Dan dia diakui oleh kelompoknya menjadi pemimpin. Tokoh itu biasanya lebih kuat, dominan, lebih berani gitu ya, termasuk berani ngambil resiko gitu ya. Dan diakui oleh kawanannya untuk memimpin mereka. Jadi istilah alpha itu menunjukkan perilaku dominan dari pemimpin di dalam sebuah kawanan. Dan itu kebanyakan male, ya, dominannya male. Nah, dalam perjalanannya sifat alpha ini diamati juga bukan hanya pada animal, tapi juga ada pada manusia. Ada saja orang yang muncul menjadi pemimpin, di dalam kelompok-kelompok dia terlihat unggul, dominan, dan diakui oleh yang lainnya. Dirasakan tidak terlalu mengherankan bila sifat alpha ini muncul pada manusia laki-laki, karena kekuatan, kedominanan, dan kepemimpinan memang akrab dengan kaum Adam. Tapi menjadi istimewa ketika sifat alpha itu dikaitkan dengan female. Maka kemudian disebut dengan istilah populer alpha female, begitu ya. Di mana ada juga, dan kita lihat banyak sekarang, tokoh-tokoh perempuan yang kuat, dominan, dan mampu memimpin. Dan kepemimpinannya bukan hanya dia dalam tanda petik mampu memimpin, tapi juga memang diakui oleh kelompoknya bahwa orang ini mantap menjadi pemimpin. Dia diakui oleh sekitarnya. Jadi apa itu alpha female atau perempuan alpha? Seorang wanita yang telah mewujudkan dorongan kepemimpinannya, dia wujudkan. Ada dorongan memimpin dan dia wujudkan. Dia biasanya berbakat, highly motivated, bermotivasi tinggi, semangat gitu ya, dan percaya diri. Ada beberapa ciri-ciri alpha woman. Sahabat mungkin boleh mengecek ya, sahabat yang perempuan kemudian mengecek apakah ciri-ciri ini ada nggak nih pada saya gitu ya. Sekalian sambil kita bahas tentang ciri-ciri alpha female. Yang pertama,
percaya bahwa kemampuannya dia itu untuk berprestasi tidak dibatasi oleh sekat-sekat. Ya, jadi kalau misalnya, wah sebagai perempuan kayaknya nggak perlu tinggi-tinggi deh sekolah misalnya. Atau sebagai perempuan udahlah nggak usah terlalu mau karir sukses gitu ya. Atau sekat-sekat apapun yang selama ini sebetulnya mungkin ada atau dirasakan baik langsung tidak langsung atau disadari atau tidak oleh kaum perempuan gitu ya. Tetapi alpha female ini tidak demikian. Dia dalam memandang keinginannya maupun kemampuannya untuk berprestasi, dia tidak dibatasi oleh sekat-sekat itu, gitu ya. Itu nomor satu. Yang nomor dua, memang seorang alpha female, alpha woman, itu memang mengidentifikasi dirinya sebagai wanita alpha atau alpha woman itu. Kalau orang kan ada yang enggak kok, aku ada perempuan pemimpin misalnya. Tapi dia tidak mengidentikan dirinya sebagai alpha woman, ya itu nggak bisa dipaksa, sahabat, gitu ya. Jadi sahabat Afi, untuk bisa seseorang itu apakah dia termasuk alpha female, alpha woman atau bukan, memang dia sendiri perlu mengakui, perlu menyatakan, iya, aku ini seorang perempuan alpha. Dia mengidentikan dirinya sebagai perempuan alpha. Jadi kalau meskipun pemimpin, meskipun dominan, meskipun dia diakui oleh orang lain, tapi kalau dia bilang enggak, gue bukan alpha female, ya jangan dipaksa gitu ya. Karena itu ciri nomor dua. Dia mengidentikan dirinya memang sebagai alpha female. Yang ketiga, dia biasanya memiliki rasa percaya diri yang kuat. Dan itu dirasakan bukan hanya oleh dirinya, tapi juga oleh orang lain. Dan hebatnya, percaya dirinya itu juga menular kepada orang lain yang ada di dekat dia. Ya, dan karena percaya diri yang besar ini dirasakan oleh orang lain dan bahkan bisa menular bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dikatakan yang di sekitarnya itu bisa perempuan, bisa laki-laki, ya. Dia dianggap setara, dia dihormati sebagai sosok yang setara. Karena dia memang percaya diri. Jadi kalau dia di antara kaum laki-laki, dia tetap akan dianggap setara, tidak dipandang lebih rendah karena keperempuanannya. Begitu juga kepada kaum perempuan. Jadi karena percaya dirinya yang besar tadi. Yang keempat, dia menunjukkan karakteristik kepemimpinan. Memang dia menunjukkan kepemimpinan, ya, memberikan arah, memotivasi orang, mengarahkan pada tujuan, seperti itu. Ditunjukkan karakteristik kepemimpinan dalam menjalankan perannya sehari-hari. Yang kelima, dia diakui oleh orang lain yang ada di sekitarnya sebagai sosok yang berdampak. Memang orang ini berdampak bagi sekitarnya dan itu diakui, gitu ya. Yang keenam, dia memiliki ambisi, cita-cita atau impian yang tinggi. Dia tidak biasa-biasa saja impiannya. Bukan cita-cita yang biasa-biasa saja seperti perempuan pada umumnya, tetapi tinggi cita-citanya, gitu ya. Keinginannya, cita-citanya itu tinggi. Lalu yang terakhir, ciri-ciri alpha woman adalah asertif dalam mengungkapkan dirinya, kebutuhannya, dan menjaga hak-haknya. Ini yang seringkali disalahpahami orang sebagai terlalu berani, terlalu menuntut gitu ya. Karena dia sangat asertif. Dia menyatakan dirinya, dia tidak bersedia menjadi yang bukan dirinya, dan dia nyatakan itu. Dan kalau ada hak-haknya yang dilanggar, dia akan berani mengungkapkannya. Santun, tapi dia akan mengungkapkannya. Sahabat Afi, kita sudah banyak mengupas kelebihan dan sisi hebat dari alpha female. Bagaimana dengan sisi lemahnya? Mari kita ulas juga. Dari luar, sebagian laki-laki maupun perempuan yang ada di sekitar alpha female itu mengungkapkan mereka merasa kerap terintimidasi tanda petik ya, dengan dominasi, tuntutan, dan keasertifan para perempuan alpha ini. Dengan rasa terintimidasi menjadi terjelaskan bila alpha female seringkali mengeluhkan relasinya, terutama relasi intim, ya, contoh relasi dengan pasangan. Mereka mengeluhkan para alpha female bahwa relasi mereka kurang memuaskan karena pasangannya kurang inisiatif lah, kurang cepat dan tidak tanggap lah, terlalu lambat lah, atau merasa kegelisahan karena menganggap kok orang lain takut ya sama saya. Jadi sekedar respon mereka itu nurut aja,
Nah, ini sering dikeluhkan alpha female. Nah, tapi kita jadi mengerti kalau dari alpha female mengeluhkan demikian tentang relasi intimnya, kita melihat dari luar alpha female cukup banyak tadi, baik laki-laki maupun perempuan, yang kerap merasa terintimidasi dengan kekuatan dan dominasi perempuan alpha. Tanpa si perempuan alpha ini bermaksud, saya mau mengintimidasi, enggak. Tapi karena dominan tadi begitu direktif dan asertif, kadang-kadang itu mengintimidasi. Dan karena terintimidasi, maka orang-orang di sekitarnya kemudian menampilkan respon yang lebih berhati-hati atau berjaga-jaga dan lain-lain, yang itu dikeluhkan alpha female sebagai kurang tanggap, hanya sekedar takut, ngeresponnya karena nurut aja, tidak ada inisiatif, dan lain-lain. Itu yang pertama, kalau kita lihat dari sisi lemah, terutama berangkatnya dari luar, tanggapan orang-orang terhadap alpha female. Dari dalam, sebagian alpha female mengaku merasa kesepian. Meskipun mereka punya segudang prestasi, ya, jadwalnya mereka biasanya padat gitu ya. Tapi sesekali dia ada rasa sepi karena merasa memperjuangkan semua itu sendirian dan tidak ada yang memahami mereka dalam perjuangan mereka itu. Alpha woman seperti perempuan lain pada umumnya juga bisa capek, bisa kelelahan. Meskipun ia kuat, sesekali ia membutuhkan juga bahu untuk bersandar gitu ya, untuk bermanja, hiburan yang menenangkan atau pujian tulus dari orang yang mencintai dan dicintai. Masalahnya, sebagian alpha female yang gengsian justru kurang asertif mengungkapkan sisi manja ini, sisi lembut ini, ya, karena mereka tampil kuat, tampil otonom, ya, tidak tergantung orang lain kemana-mana bareng-bareng, mau ke toilet bareng-bareng, makan nungguin temen. Orang alpha female enggak, makan ya makan aja, nggak apa-apa sendiri juga gitu ya, pulang aja, nggak apa-apa sendiri juga gitu ya, mereka otonom. Nah, tetapi meskipun otonom, tadi kita tahu bahwa alpha female juga seperti perempuan lainnya, ada waktunya capek, pengen bermanja, pengen bersandar, pengen disayang-sayang gitu ya. Tapi kalau yang gengsian menjadi orang lain tidak paham. Karena dia gengsi, justru asertifnya tidak dipakai nih gitu ya, untuk mengungkapkan sisi manja dan sisi lembut ini. Sehingga akhirnya semakin sulit bagi orang di sekitarnya untuk memahami alpha female dan kebutuhannya. Sebetulnya si alpha female ini butuh juga dimanja-manja dan disayang-sayang, sama seperti perempuan lain. Bagi sahabat yang termasuk alpha female, mari kita heart to heart. Pertanyaan ini untuk Anda. Apa yang Anda rasakan dengan semua bakat dan semangat berprestasi serta kemampuan kepemimpinan yang Anda miliki? Apakah Anda merasa penuh dengan semua kebagusan itu? Saat Anda merasa kesepian dan lelah, apakah Anda bisa mengkomunikasikannya dengan baik kepada orang lain? Dan bagi sahabat yang mencintai dan melindungi alpha female, bagi orang di sekitar alpha female, apa yang Anda rasakan dalam relasi dengan perempuan alpha? Apakah Anda sesekali merasa terintimidasi? Secara jujur, apakah Anda sesekali terintimidasi dengan dominanan mereka? Bagaimana Anda mengungkapkannya? Bagaimana Anda merawat relasi Anda sehingga saling mengisi dan indah? Oke, sahabat, Anda dapat menghayati, merefleksikan, dan mencoba menemukan jawaban dari pertanyaan refleksi ini. Anda dapat menggunakan kolom komentar di bawah, atau Anda dapat men-sharingkan secara personal melalui email @familia.indonesia@gmail.com. Saya yang akan membaca refleksi Anda. Mari action. Bagi para alpha woman, teruslah belajar, mengembangkan diri, berkarya, memimpin, dan menjalani kehidupan secara penuh. Tentu dengan kebijaksanaan dalam mengupayakan keseimbangan dalam merawat relasi antar pribadi. Relasi yang tulus, saling memberi dan menerima, hangat, dan respectful. Sinar yang Anda miliki tentu bukan untuk menutupi sinar orang lain.
Membantu orang-orang di sekitar untuk menemukan, menyadari, dan menggunakan sinar mereka adalah salah satu juga tugas dari alpha female. Sehingga dunia ini menjadi tempat yang terang dan bertumbuh. Dan bagi sahabat yang mencintai dan melindungi para perempuan alpha, mari menjaga sinar mereka yang indah agar mereka terus bersinar. Mari merawat dan mengembangkan relasi dengan mereka. Saling menghargai, saling mengisi, menyadari bahwa Anda sangat dibutuhkan oleh perempuan-perempuan kuat yang juga bisa kelelahan dan kesepian ini. Anda sangat kuat karena mencintai dan melindungi perempuan-perempuan kuat. Baik sahabat, selamat mencintai dan selamat berkarya. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Sekolah Kehidupan. Bye-bye.